dari Dokter Johan. Enak banget jadi bungkus ya, dikelilingi oleh cowok-cowok ganteng ya. Gak apa-apa, jangan kalian iri. Ayo yang di atas, ayo silakan turun ke bawah, kita akan dengarkan obrolan-obrolan yang sangat menarik pada hari ini ya. Dan langsung saja yang akan duduk bareng bungkus di sini, ya, siapkan kamera ya. Siapkan kamera ya. Langsung deg-degan kan? Langsung saja tepuk tangan untuk Boy William. Halo, aku duduk di mana? Di sini. Aku mau say hi dulu. Halo ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang di belakang, hai. Hai. Oke. Wih, agak gemeter gue. Gimana ini weh? Duduk lah ya. Mana di atas juga? Yang di atas. Ayo. Turun dong. Ajakin turun ke bang Boy. Sini turun. Kita nongkrong bareng yuk sini. Nongki. Dongki, betul. Nah ini karena kita lagi di Medan, kita sebutnya abang aja ya. Ada abang Boy dan juga ada Dokter Johan. Kalau kita bilang Bang Johan tak sopan ya kan. Oke, apa kabarnya Bang Boy di sore hari ini? Aku baik dong. Selalu happy. Tatapannya itu gak kuat. Ganteng kali ya weh ya. Mana teriakannya? Iya kan Bang Boy? Dari tadi dari pagi Bang Boy jam 8, abang masih lari-lari ngejar pesawat, orangnya nungguin abang di sini. Gak usah bohong, gak apa-apa. Iya betul. Abang tadi hampir ketinggalan pesawat kan? Iya. Untung gak ketinggalan ya. Dan juga Dokter Johan, apa kabar? Kabar baik. Ini Dokter Johan ini manisnya sangat luar biasa ya. Karena katanya manisnya itu adalah dari istrinya yang hobi buat brownie. Betul kan dokter? Betul sekali. Ini ada dua penetapan yang kita sudah kenal. Nah, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu. Sudah siap semuanya? Tapi sebelumnya, Bang Boy, ini kali pertama nggak ke Medan? Jujur aku ke Medan udah sering bolak-balik. Cuma tahu nggak sedihnya aku setiap kali ke Medan landing di Kuala Namu, langsung ke hotel, ngeliat venue, isi acara terus balik lagi Jakarta. Jadi belum pernah melihat apa-apa. Ini pertama kali aku masuk ke dalam mall di Medan dong. Kasian kali dia ya Wei ya. Mall pertama aku di Medan, jadi wah bagus juga ya. Bagus kan Bang? Ini namanya Daily Park, benar? Yes, betul. Cakep. Keren ya Medan ya Bu ya? Ibu dari mana semua? Asli Medan. Kalau yang di sini sama? Dari tadi orang juga. Ajak aku keliling dong. Jangan Bang Boy, gak pulang nanti abang ke Jakarta Bang. Abis ini nih aku ada waktu sekitar 2 jam. Abis ini aku kemana ya? Ada rekomendasi nggak? Makan apa? Makan durian? Di mana? Enak. Ntar aku tanya kamu ya. Alamatnya. Dikasih celah ya, dikasih celah ya. Oke, yang masih Dokter Johan, wah memang kalau ganteng lah ya, 11-12 ya. Oke, sebelumnya kita ngobrol bareng Bang Boy dan juga Dokter Johan untuk di sesi sore hari ini ya dengan tema yang sangat luar biasa yaitu waspada musim hujan, DBD bisa jadi ancaman. Sebelum kita mulai talk show ini kita akan ada pemutaran video mengenai seorang Ibu Nur Azmi yang kita turut prihatin juga karena anaknya meninggal karena DBD. Oke, baik Bang Boy dan juga Dokter Johan dan juga seluruh para pengunjung, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Wabarakatuh. Saya Ibu Nur Azmi, Ibu Mina Kasih Rahma Putri. Saya membesarkan 2 anak dengan kondisi saya sebagai istri PTN dan saya guru salah satu SMA di Bandar Lampung. Awalnya rahasia itu saya pikir demamnya demam biasa. Kalau nggak salah itu tanggalnya tanggal 5 karena dia sering seperti itu kalau demam dia tinggal minum obat. Terus dia udah mendingan lagi, udah di tanggal 6 itu dia
kemudian dia sempat muntah di kampus. Malamnya langsung kita bawa ke UGD, udah sempat diperiksa, ambil darah segala macam, itu udah ketahuan trombosit dia udah turunnya sampai 50.000. Seharusnya kata dokter itu dia harus rawat inap, tapi dia nggak mau. Itulah dia udah sempat ke gedung untuk ikut wisuda. Kita udah siap paginya itu pagi-pagi banget, kita udah siap untuk wisuda. Sampai di gedung udah nggak tahan, udah sempet kayak mau pingsan gitu, udah beliau nyaman pulang itu. Jadi kita siap-siap untuk pulang, tapi kita bukan pulang langsung gini lagi. Ya udah diambil darah lagi, trombositnya udah lebih turun lagi, sampai siang itu dia udah mulai pecah. Lalu itu sudah menyerang otak. Malamnya langsung dibawa ke ruang ICU. Dari ruang ICU juga dokter sudah bilang karena ini sudah termati. Malam lagi dokternya juga bilang lagi sepertinya dia kena juga, terus besoknya langsung dia cuci darah. Cuci darah itu fungsi ginjalnya itu udah agak lumayan, tapi dia berikutnya masih juga belum sadar. Darah yang kedua kalinya sehari sebelumnya dia kayak itu datang lagi dokter paru-paru, langsung bilang sama dokter paru-parunya itu langsung manggil saya jelasin gimana kondisinya. Nah itu semuanya udah gantung besar-besar, parunya udah infeksinya udah lumayan parah juga, baru udah mulai. Memang kata dokter paru itu puncak dari serangan dari DBD itu dari paru. Kalau udah ke paru-paru kita hanya bisa kita berdoa semoga bisa kita itu untuk tekan jantung, tekan jantung. Yang rahasia sudah tiada dalam hati kami, hati saya dan hati kami keluarga dan hati saya terutama anak saya ini selalu ada sampai kapanpun, selalu ada di hati. Dan saya mengingatkan untuk semua orang bahwa demam berdarah ini sangat berbahaya. Dia bisa menyerang siapa saja, tak mengenal usia. Biarpun anak saya ini cita-citanya menjadi dokternya sudah tercapai, kemudian saya sudah sangat membanggakannya. Dan dia sudah baik, Bang Boy Milya dan juga Dr. Johan. Kita mau tanya tanggapannya sedikit ya untuk Abang Boy. Gimana nih tanggapannya melihat video yang sudah dilakukan? Turut prihatin ya untuk ibu kehilangan anaknya gara-gara DBD. Kita turut prihatin, ikut sedih juga ya. Melihat video ini jadi nyentuh, tetapi jadi membuka juga kayak pikiran kita tentang DBD. Kadang-kadang soal ini termasuk aku pikir kalau kita flu atau kita sakit-sakit yang paling ada, kita selalu anggapnya itu remeh. Betul. Aku juga awal-awal waktu itu orang kayak begitu, ya elah paling cuma cuaca buruk, ya elah paling pusing-pusing dikit tinggal dikerong aja, ya kasih ibu-ibu. Kadang-kadang kan kita berpikirnya gitu ya, kita tidurin juga besok juga udah enak. Tapi ternyata banyak loh kasus-kasus kayak gini, hanya karena kita ini udah mengambil langkah lebih awal untuk ngecek ataupun mencegah. Nah, semenjak banyak juga loh teman-teman aku yang kasusnya seperti ibu
ini. Mungkin gak semuanya sampai fatal begitu. Banyak yang cerita-cerita takut. Gara-gara itu, makanya sekarang aku mulai ngambil langkah lebih awal untuk mencegah itu semua. Makanya aku vaksin sekarang. Oke, betul. Sudah vaksin ya, walaupun belum pernah DBD ya. Wah, luar biasa. Itu salah dong. Jadi daripada terpaksa dulu baru vaksin. Lebih baik kalau dia tahu adalah vaksin dulu ya Bang Boy ya. Jangan nunggu apapun terjadi. Yes. Kalau masih bisa kita mencegah sebelum itu terjadi, benar nggak sih? Betul, Kalau betul. juga vaksin juga nggak akan menyakitkan kita. Cuma itu cepat kita lebih dijaga. Benar nggak ibu-ibu? Ya kan? Ibu udah pada vaksin belum ngomong? Oh belum. Ada yang muda belum angkat tangan? Vaksin dong Bu. Baru mau. Beneran dong vaksin. Aku kemarin baru vaksin juga. Satu kantorku aku vaksin. Semua orang di dalam kantorku aku suruh vaksin. Soalnya kalau satu kena, kasihan lah, ya kan? Betul. Nanti kita ngobrol lagi mengenai Bang Boy karena menarik banget ya Bang Boy walaupun belum terkena tapi sudah vaksin dan satu kantornya ternyata sudah vaksin demam berdarah juga. Nah, Dokter Johan, bagaimana nih tanggapannya melihat video yang sudah divaksinkan tadi? Ya, sama seperti Boy yang prihatin ya. Bahkan kadang kami orang kesehatan ini kadang-kadang ya suka anggap remeh juga kadang-kadang. Sepele ya kalau orang Medan ya. Masih bisa ditahan. Nah, kan, jadi akhirnya terbukti. Jadi pada saat kita menanganan sesuatu yang harusnya tadi dokternya sudah suruh rawat inap harusnya ya kan nggak bisa ditunda-tunda lagi. Yang penting tadi kalau lebih cepat penanganannya mungkin anaknya masih bisa selamat. Betul. Gitu, ya. Dan yang paling penting benar setuju sekali dengan yang Boy katakan harus dicegah. Jadi jangan sampai kena dulu. Kadang-kadang orang Indonesia begitu parah dulu baru melakukan hal yang dia inginkan. Betul. Dan ngomong-ngomong kita juga udah vaksin. Wow, sudah 2 kali vaksin ya dok ya. Baik, yang masih demam berdarah atau masih demam berdarah dengue di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2024 dan menurut data dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara sejak Januari hingga Agustus 2024 terdapat 5.853 kasus dari DBD. Wow. Dan acara ini merupakan bagian dari program kampanye nasional untuk pencegahan demam berdarah dengue oleh PT Takeda Inovatif Medicine. Tepuk tangan dong untuk PT Takeda. Dan pastinya bekerja sama dengan pemerintah juga para pakar kita dalam mendukung upaya untuk Indonesia bebas kematian akibat DBD 2030. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara tertinggi untuk kasus kematian akibat demam berdarah. Tapi Bapak Ibu, itu semua bisa kita cegah loh. Salah satunya dengan gerakan bersama, yaitu 3M Plus dan vaksin DBD ya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu 3M Plus yaitu menguras, menutup dan mendaur ulang untuk barang-barang bekas. Dan plusnya adalah menggunakan lotion anti nyamuk dan juga memasang kawan pada jendela dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki saluran air yang tidak lancar. Nah, kita masuk ke topik kita, waktu kita sudah berjalan ya, Bang Boy dan juga Dr. Johan. Waktu kita dalam 60 menit. Pertanyaan utama dari untuk Bang Boy William ya. Tadi kita sudah ngobrol bahwasanya belum pernah mengenai mengalami DBD ya. Mungkin Bang Boy belum pernah kena DBD ya. Tapi apakah ada nih pengalaman dari keluarga atau kerabat yang terkena dari DBD sendiri? Jujur kata, aku sering banget, yang tadi aku bilang, aku tuh orangnya menyepelekan penyakit dulu. Jadi aku sering banget dan tiba-tiba radang, nggak bisa ngomong, nggak bisa kerja, harus istirahat di rumah. Pernah juga dibawa ke rumah sakit, cuma nggak pernah mau ngecek apa itu. Pengennya cepet-cepet aja dong, infus aja, misalnya mau pulang. Jadi mungkin aja di zaman-zaman itu aku mungkin pernah kena DBD. Cuma kita nggak pernah tahu, karena aku nggak pernah mau ngecek. Cuma bagusnya nggak terlalu yang parah apa ya, sampai akhirnya masih aman. Nah, tapi keluarga aku ada juga yang udah pernah kena. Yang bikin susahnya adalah DBD itu nggak mengenal usia ya. Betul. Siapapun orang tuh bisa kena, dan ini penyakit yang sangat ngerepotin kita. Bagi aku bukan penyakit yang ya gampang lewat. Ketika satu orang kena, selain ya kita harus melihat kondisinya ya, kita mau dia sembuh
pengobatan itu bisa lama, apalagi kalau udah masuk rumah sakit harus dirawat inap, itu berlarut-larut dan panjang sekali. Jadi ini sangat merepotkan kita, dan aku tahu kita orang di sini orang-orang yang sibuk pasti ya ibu-ibu ya, udah punya kerjaan, menjaga anak, menjaga rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk ngurusin hal seperti ini, untuk sakit 2 minggu kita nggak ada waktunya. Ya nggak bisa kita sakit seminggu 2 minggu. Jadi alangkah baiknya ya kita semua cegah dari sekarang. Kalau menurut aku ya, aku karyawan aku, kantor-kantor aku di Jakarta semua kita sengaja mau vaksinin, karena kalau salah satu di antara mereka tumbang, itu akan ngefek ke siklus kita semua. Dan bukan hanya itu, kita akan peduli sama mereka ya, kita sayang sama tim kita, sama karyawan kita. Jadi mencegah supaya mereka nggak kenal apa. Oke, thank you untuk Bang Boy dan juga untuk Bang Johan ya. Kita lihat sendiri bahwasannya Bang Boy, kita ketahui bahwasannya Medan ini lagi musim hujan. Yes, dan resikonya hari ini lumayan ya, tidak ada hujan ya tadi ya. Lumayan cerah ya, padahal 2 hari berturut-turut sebelumnya itu adalah hujan terus. Nah, bagaimana nih dok, resiko demam berdarah pada musim hujan seperti yang terjadi di Kota Medan ini? Untuk resiko tentu akan naik ya pastinya ya. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa salah satu 3M itu adalah kita menguras genangan air ya. Jadi makin tinggi curah hujan ya tentu saja resiko kejadian DBD itu akan terus naik. Ya. Jadi genangan-genangan air, selokan-selokan yang terisi dengan air, banjir ya, itu pasti akan meningkatkan resiko daripada terkena sakit DBD ya. Oke, nah dok, pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Johan. Siapa aja nih dok yang bisa terkena dari DBD? Dewasa aja kah? Atau hanya anak-anak aja kah? Boleh dijelaskan Dokter Johan? Jadi semua orang bisa berisiko terkena DBD. Ya. Kalau kita lihat datanya ya, jadi kalau flu, nah itu udah bisa dilihat. Yang paling sering itu adalah dari remaja sampai usia dewasa, apalagi usia yang produktif, gitu ya. Jadi dari mulai 5 tahun sampai 14 tahun, saya kemudian sampai usia 45 tahun itu adalah semua usia yang produktif. Ya, jadi kalau kita teliti dari semua kasus-kasus DBD, yang paling berasistensi atau paling banyak mulai kita, jadi kita di poin ya, yang masih bekerja ya, pagi, siang, sore, malam ya, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak dari bayi juga dan lansia juga bisa terkena. Oke, baik, Dokter Johan, sebenarnya demam berdarah itu apa sih sebenarnya? Kenapa namanya demam berdarah? Demam berdarah itu adalah suatu penyakit infeksi ya. Oke. Infeksi artinya penyakitnya menular. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue namanya. Ya, virus dengue ya. Virus dengue ini ada 4 tipenya. 1, 2, 3, dan 4. Dan disebarkan oleh nyamuk. Ya, jadi penularannya hanya melalui gigitan nyamuk ya, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus namanya. Oke, nah apakah selalu kalau misalnya DBD itu kan katanya nggak punya gigi ya nih dok ya? Apakah selalu disebabkan dari gigitan nyamuk atau boleh dikasih tahu nyamuk apa saja? Dan apabila sudah digigit nyamuk tersebut langsung dia sakit DBD atau ada proses lagi nih? Ya, oke. Jadi kalau penularannya tentu harus kita digigit oleh nyamuk yang terinfeksi virus dengue-nya. Oke, ya, itu yang ada titik-titik putihnya itu. Ya, yang nyamuknya bentuknya ya? itu putih-putih yang kayak zebra itu ya, garis hitam putih ya. Jadi kalau misalnya Boy kena, saya sehat, tapi nggak ada nyamuk nih, ya nggak bisa nularnya. Harus ada orang yang sakit, nyamuknya muncul, gigit, kemudian nyamuknya itu gigit saya kembali, nah baru bisa nular. Ya. Oh, oke. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya hanya satu orang yang terkena tapi di lingkungannya bersih, ya tidak ada nyamuk begitu ya, ya tentu penularannya tidak akan terjadi kecuali ada nyamuk yang menggigit. Dan nyamuknya memang harus nyamuk si Aedes aegypti atau si albopictus. Kalau nyamuk-nyamuk biasa nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa nyamuk biasa. Oke. Nah, ketawa aja Roni dok ya. Oke. Nah, mungkin Bang Boy William. Kan
Bang Boy sendiri belum pernah deh terkena DBD dan alhamdulillah puji Tuhan dia sudah langsung vaksin ya. Untuk Bang Boy ini juga begitu timnya. Pernah nggak Bang Boy sendiri di lingkungan atau di inner circle-nya pernah tahu nggak orang yang terkena DBD itu awal-awal gimana atau ada gimana? Biasanya mereka itu awalnya ada suka pusing-pusing, terus ototnya suka nyeri ya. Jadi kalau ngerasa ototnya mulai nyeri, terus ada rasa radang, tenggorokan udah mulai susah untuk nelen, itu biasanya awal-awal gejala-gejala menuju DBD. Nggak bisa dipastikan 100% itu DBD, cuman itu biasanya awal-awal kayak gitu. Itu yang dari pengalaman teman-teman yang pernah ngerasain ya. Oke, yang setahu Bang Boy ya. Nah, cara Bang Boy William sendiri nih untuk melindungi diri dari demam berdarah selain dari tadi sudah vaksin sangat luar biasa ya. Ada cara lainnya apa ini Bang Boy? Apa ya? Beli raket nyamuk kali ya. tapi vaksin iya 3M plus plusnya ya. 3M plus vaksin DBD juga penting. Raket nyamuk juga penting. Tapi Bu, Bang Boy itu ada Bang raketnya Bang. kamu Udah beli beli. dari mana? Aku udah beli aja. Bu, vaksin Bu, bukan beli raket nyamuk. Enggak, tapi gini, raket nyamuk ya kalau kita lagi bangun Bu, kita bisa bunuh ya. Coba kalau kita lagi tidur tengah malam digigit gimana? Ya kan? Yes, betul. Tetap harus divaksin dan 3M plus. Oke. Oke, baik. Untuk lucu rupanya Bang Boy ini ya. Bisa jadi pelawak ya kayaknya ya. Oke, Dokter Johan. Ya, apakah DBD itu sebetulnya ada obatnya nggak dok? Dan bagaimana penanganannya? Mungkin ya Pupus jujur juga Pupus belum pernah kena DBD. Dan juga ada teman-teman tadi yang belum kena DBD. Kalau sudah melakukan 3M dan juga menjaga pola hidup sehat, apakah itu sudah cukup untuk untuk mencegah dari terinfeksi demam berdarahnya? Jadi untuk DBD sebenarnya tidak ada pengobatan yang khusus ya. Oh, jadi, nggak ada ya? Jadi walaupun kita tahu ya virus penyebab DBD itu disebabkan oleh karena virus, Oke. tapi kita nggak kasih antivirus. Oh. Nah, jadi yang kita obati itu hanya gejalanya. Ya, jadi karena secara perjalanan penyakit sebenarnya DBD itu kalau kita cukupi kebutuhan cairannya, kemudian kita cukupi nutrisinya, kita suruh pasiennya istirahat, ya, itu akan resolusi dengan sendirinya. Berarti berbeda dong dok ya, seperti yang pernah saya alami juga itu adalah cacar air. Kan kita mau minum obat antivirus, betul ya? Berarti betul. berbeda ya? Demam berdarah tadi berarti tidak perlu meminum obat gitu ya? Ya, jadi yang kita obati gejalanya saja sampai gejalanya membaik, ya karena terapi utamanya itu hanya sebenarnya cairan saja. Ya, jadi selain itu kita kan udah tadi melakukan yang 3M plus ya. Betul. 3M plus yang sudah dilakukan, kemudian jangan lupa kita jaga imun kita pribadi, ya, personal hygiene, ya, kemudian jangan lupa olahraga, ya, kayak Boy nih, rajin olahraga nih, ya, nampak badan-badannya ya. dok, ya kayak awak ya kan, lupa di mana-mana. Jangan lupa olahraga, kemudian dan yang paling penting, ya sekarang kan ada informasi terbaru, yang vaksin dong, kan udah ada vaksin DBD. Betul, jawabannya sangat luar biasa memang Dokter Johan ya. Nah, Dokter Johan. Ini nih wajib sih ya, ini karena para lelaki perempuan dewasa ini banyak sekali yang belum vaksin dok ya. Seberapa penting vaksin DBD untuk kita ini ya, untuk orang dewasa dan dampak dari DBD pada orang dewasa sendiri nih. Jadi tentu saja vaksin itu sangat besar sekali manfaatnya ya. Terutama buat apa? Supaya kita tercegah dari yang namanya komplikasi bahkan kematian. Tadi sudah disampaikan nih di awal bahwa kematiannya itu makin lama makin naik. Betul. 2023 kalau saya nggak salah itu ratusan ribu ya. 2024 loh malah naik lagi. 3.000 dong. Ya, jadi angka kasusnya itu udah 200 ribuan ke atas dan kematiannya itu udah mencapai ribuan. Ya, jadi kalau kita vaksin, ya sekali lagi ya, vaksin itu bukan supaya kita tidak terkena, tapi supaya gejalanya itu lebih ringan. Sehingga kalau udah lebih ringan apa? Ya kita nggak sampai dirawat di rumah sakit, ya. Kemudian angka kematiannya juga berkurang dan tentu saja itu akan berpengaruh kepada kegiatan kita sehari-hari tentunya ya. Oke. Nah, Bang Boy William, selagi ada Dokter Johan nih, ada nggak yang mau ditanya ke Dokter Johan? Ya,
Mau. Nih, misalkan nih, apa sih ibu? Mendingan, ya udah deh, mendingan ibu aja yang nanya, sini aku turun. Ibu mau nanya apa ke dokter Johan? Ibu mau? Oke ibu. Halo ibu, halo. Oke, kita nanya dulu ya, ibu sini, ibu ikut aku. Oh, senang banget lah dia Bang Boy. Nah, tunggu sini. Ibu sini nih. Ibu mau nanya apa ke dokter Johan? Apapun yang ibu tahu, ada kamera bu sini. Tuh, dari sini aja sini. Ibu mau nanya apa ke dokter Johan? Terjawab sama dokter ya. Silakan. Gimana bu? Saya Susi Gardia, kita dari komunitas Rumah Kawat Muda. Mau nanya gini dokter, apakah misalnya kalau kita sudah pernah kena DBD, itu kan perlu vaksin lagi atau tidak? Maksudnya penting nggak sih? Karena biasanya kalau misalnya udah pernah kena satu penyakit, katanya, nggak tahu saya mitos atau enggak ya, imunitas atau vaksin alaminya terbentuk sendiri, katanya begitu. Kan nggak tahu ya, itu kan benar-benar aja. Maksudnya, apakah memang perlu divaksin lagi ataukah Oke. Bagaimana dok? Langsung dijawab? Udah lah Bang Boy, jangan keret ya. Sini dulu. Ibu duduk lagi ya bu. Ayo, balik, duduk lagi yuk, Yang ada teriak-teriak lagi semua nanti. Kaget aku. Kaget aja ya. Oke. Silakan dokter Johan. Oke, jadi kalau sudah pernah kena DBD, ya tentu saja harus perlu lagi. Karena kenapa? Tadi kan saya udah kasih tahu di awal bahwa DBD itu virusnya ada 4 tipe. Ya, jadi tipe yang berbeda kalau menginfeksi untuk yang kedua kalinya masuk. Misalnya kita pertama kali dapatnya tipe yang pertama. Kemudian infeksi yang kedua, setelah kita sembuh nih, ya, dapatnya tipe yang kedua. Oh, gejalanya bisa lebih berat. Vaksin DBD yang ada sekarang itu bisa mengcover semua tipe vaksin, semua tipe virusnya. Ya, jadi kalau saya udah pernah kena DBD ini udah aman, pasti udah ada antibodi yang terbentuk gitu ya. Ya, jangan salah. Jadi kalau yang nyerang itu yang kedua lebih berat loh gejalanya. Bisa nyerang ke organ-organ yang lain, ya, bahkan komplikasinya juga lebih berat dan ibu bisa lebih lama dirawat di rumah sakit, ya. Jadi penting sekali kalau sudah vaksin, kalau sudah pernah kena DBD, silakan diberikan vaksinnya, tapi lengkap 2 dosis, ya. Oke, baik. Terima kasih dokter Johan untuk jawabannya sangat luar biasa. Nah, back to Boy William, ya. Bagaimana nih pendapat dari seorang Boy William ya setelah mendengar bahwa ada vaksin ya, dan alhamdulillah juga Bang Boy sudah vaksin ya. Dan alasannya tuh kenapa sih untuk memutuskan melakukan vaksin dari JBD sendiri? Aku sih happy ya ada vaksin ini. Apalagi ada program-program seperti ini supaya orang-orang kayak aku, mungkin kayak kita semua yang gak terlalu peka akan vaksin, kita jadi belajar, ya kan Bu? Ibu, bapak-bapak, kita jadi tahu nih bahwa vaksin itu penting. Yang aku tadi bilang ya, lebih baik apapun tuh mencegah sebelum terjadi. Kalau udah terjadi, satu repot, kedua mahal. Mendingan vaksin aja dulu, nggak seberapa, ya nggak Bu? Ya kan? Berani vaksin nggak abis ini? Berani. Emang tujuannya kesini mau vaksin ya? Hah? Tujuannya ngapain kesini? Itu tuh ada rumah sakit tuh Bu. Ibu, ini dong, ya kan bener nggak? Ini semuanya bisa vaksin kan ya? Bisa. Tuh ibu-ibu habis ini langsung tuh taruh aplikasi aplikannya, tulis aplikannya di situ. Oke? Hah? Itu. Ada 14 vaksin kita loh. Ini juga nih rumah sakit di sini. Yes. Hai, salam kenal. Berarti kita harus let's go to vaksin ya. Vaksin. Yuk, janji nggak vaksin habis ini? Janji yuk. Janji nggak? Ya, ayo. Janji, bilang dulu, janji. 1, 2, 3, apa? Ah, bohong. Janji nggak? Begitu mau bilang janji pelan suaranya. Oke, nah Bang Boy William nih, bagaimana pandangannya dan juga harapannya sebagai orang yang sudah vaksin nih? Ya.
karena kan dengar-dengar kan dari Bang Boy sendiri tadi mengatakan bahwasannya semua tim sudah vaksin. Harapannya apa ini? Apakah agar keluarga dapat terlindungi atau apa? Aku sih berharap supaya kita semua nggak kena lah yang namanya virus DBD. Betul. Dan semoga dengan aku udah vaksin, semoga aja banyak orang yang di luar sana berani juga ikut vaksin karena ini untuk kebaikan semua orang kok. Apa salahnya kita hidup di negara yang lebih sehat lah. Yes, ya kan? betul. Ya. Betul. Walaupun kerjaan banyak tapi tetap harus mengontrol ya untuk kesehatan ya. Betul. Aku ada video loh tim aku divaksin, mau lihat nggak? Ada kalau boleh Iya, aku dibantu. bawa loh videonya. Alah, sebagai bukti ya kan Bang Boy ya, bukan hanya cakap-cakap aja ya kan? Iya. Nah Aku boleh. videoin nih, Oke, semuanya dikasih divaksin. boleh dikasih ke Ada tim. nih, boleh di play kalau ada. Boleh. Oke. Kita mau lihat videonya Gak apa-apa, sambil kita sambil menunggu ya. lanjut Oke, dulu. oke, siap. Nah, untuk Dokter Johan sendiri nih, pesan dan juga harapannya terkait dari vaksin sebagai pelengkap untuk pencegahan 3M plus ini sendiri ini apa ini? Pesan-pesannya, pesan-pesannya tuh banyak pesannya. Ya, Oke. jadi demam berdarah itu bisa menyerang kita lebih dari 1 kali. Oh, berarti bukan cuma sekali aja ya dok ya? Oke. Ya, jadi yang kedua kali lebih berat, yang ketiga kali makin berat, yang keempat kali bisa jadi kita udah gak ada lagi di dunia ini ya. Amit-amit Jadi ya, bisa, dok ya. bisa fatal ya. Jadi, Yes. kemudian vaksin demam berdarah itu tentu saja bisa mengurangi angka kesakitan serta angka kematian. Oke. Kemudian bisa melindungi kita ya dan seluruh keluarga ya. Dan vaksin tersebut juga melengkapi langkah yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya yaitu 3M plus tadi ya. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya sudah merekomendasikan pemberian vaksin DBD itu mulai usia 6 tahun. Ya, 6 tahun sampai dengan 45 tahun. Ya. Tanpa memandang nih Yes. dia sudah pernah atau belum pernah kena DBD sendiri. Ya, jadi untuk vaksin sendiri silahkan konsultasikan dulu ke dokter karena nggak bisa ya kita tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke rumah sakit, lagi vaksin mau suntik nggak bisa. Nggak bisa ya, betul. Jadi harus ketemu dokternya dulu, harus Benar. dicek-cek dulu ya. Jadi silakan konsultasikan dulu ke dokter dan apabila memang sudah oke dari dokter silakan dilengkapi vaksinnya sebanyak 2 dosis. Oke, itu waktu jaraknya 3 bulan ya dok Ya, ya? waktu jaraknya adalah 3 bulan untuk mendapatkan dosis lengkap. Oke, siap. Tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Johan dan juga Boy William. Sambil kita menunggu untuk videonya ya, kita masuk ke sesi Q&A ya. Baik Bapak Ibu, kita persilakan yang mau bertanya langsung ke Dokter Johan atau ke Bang Boy William, kita persilakan. Oke, Abang boleh berdiri? Yes, boleh dibantu tim untuk mic-nya? Oke, boleh dibantu tim untuk mic-nya? Oke. Oke, baik ya. Saya akan turun ke bawah. Namanya dan pertanyaannya. Halo, perkenalkan nama saya Surya. Saya mau nanya, vaksin DBD itu apakah di rumah sakit tertentu aja ada atau di mana aja ada? Terus apakah di cover BPJS? Terima kasih. Oke, baik Dokter Johan mau langsung jawab? Ya, boleh. Oke. Kasih jawab. Ya, jadi untuk vaksin DBD kita boleh ke fasilitas kesehatan ya yang paling dekat dengan rumah, boleh kita tanyakan saja apakah memang vaksin DBD yang tersedia. Harusnya ada ya di Kota Medan sudah tersedia. Bapak boleh lihat di seluruh tim-tim kita ini dari semua rumah sakit yang ada di sini. Boleh dipilih saja yang mana yang berkenan di hati dan lebih dekat dengan rumah ya. Kemudian untuk BPJS saya pikir sampai sekarang BPJS belum mengcover karena memang regulasinya vaksin DBD itu bukan merupakan vaksin program ya. Ada 2 vaksin ya, yang satu namanya vaksin program yang memang diprogramkan sama pemerintah yang memang sudah disediakan, tapi yang kedua adalah vaksin pilihan. Kalau vaksin pilihan salah satunya termasuk yang DBD ya. Jadi memang tergantung daripada
pasien sendiri apakah memang akan mau diberikan atau tidak ya. Tapi untuk sampai sekarang BPJS saya rasa masih belum meng-cover untuk vaksin DBD. Oke, sudah terjawab? Baik, Bapak Ibu, ada yang lagi ingin bertanya? Oke, Ibu silakan berdiri, boleh? Sebutkan namanya atau dari komunitas mana dan pertanyaannya. Baik, nama saya Dila dari Blogger Medan. Yang mau saya tanyakan pertama mungkin dari dokter, keduanya ya dokter dan Bang Boy, apakah ada dampak ataupun efek samping setelah melakukan vaksin DBD? Lalu selanjutnya mungkin ke dokter ya, seberapa persen kita vaksin cegah DBD ini bisa menghindarkan kita dari penyakit DBD? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Mungkin Boy dulu ya. Boleh. Terima kasih. Jadi aku udah vaksin DBD, biasanya kan kita takutnya kalau habis vaksin, biasanya virus dimasukin dulu ke badan, ntar sehingga kita demam dulu atau apa. Ini sama sekali nggak ada. Jadi setelah vaksin kita udah biasa aja ngejalanin hari-hari kita seperti biasa. Berarti aman ya? Aman. Aman. Aman, oke. Dokter Johan? Ya, jadi kalau untuk vaksin DBD secara penelitian atau trialnya ya di semua pasien yang sudah dicoba, termasuk saya sendiri ya. Jadi sebenarnya efek sampingnya itu ringan ya dan dapat ditoleransi sama tubuh ya. Laporan pasien-pasien yang datang ke saya, dok anak saya habis vaksin DBD kok jadi ngantuk, apa efek vaksinnya? Ya mungkin aja bu, ya bisa ada yang ngantuk. Kemudian kalau saya malah lebih banyak makan, tambah lapar. Ya. Bernafsu makan Jadi ya? habis vaksin kok hari itu saya makin banyak makannya. Kemudian beberapa yang mungkin ada bengkak-bengkak sedikit, kemudian ada pegel-pegel sedikit, ya tapi ya itu masih bisa ditoleransi lah sama badan dan kita bisa katakan itu ringan ya. Kemudian kalau efeknya, nah efeknya kalau kita lihat dari uji yang sudah dilakukan bahwa ternyata bisa sampai 80% memproteksi kita dari kematian dan keparahan penyakitnya. Ya, sampai di 1,5 tahun dan kedepannya bisa mencapai angka 80%. Jadi cukup besar ya angka proteksinya. Jadi jangan lupa ya, jadi sakit atau kena DBD di rawat inap itu sangat tidak mengenakan. Betul. Ya, bisa sampai berminggu-minggu ya. Bisa di rumah sakit aja udah 10 hari, belum lagi pemulihannya. Ya, jadi bisa menurunkan produktivitas kitanya nggak kerja dan berdampak kemana-mana. Oke, bagaimana, sudah puas dengan jawabannya? Baik Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Oke kakak, boleh dibantu untuk mic-nya? Sebutkan namanya, dari mana dan pertanyaannya. Halo. Ya, selamat siang. Saya dari Rumah Sakit Mitra Medika Premier. Saya mau bertanya, apakah pasien anak yang terkena DBD harus dilihat dari trombosit yang tinggi, dan apakah anak yang kena DBD itu bisa juga kena tipes? Untuk dokter, silakan dok. Ya, jadi sebenarnya DBD bukan trombositnya yang tinggi ya, trombositnya turun. Oke. Ya, jangan salah ya, kalau DBD itu trombositnya yang turun ya. Jadi penurunan trombosit sendiri disebabkan memang karena virusnya bekerja dengan cara menghancurkan daripada sel-sel trombosit kita, salah satunya ya secara teori ya. Tapi kalau untuk tipes dengan DBD ya bisa-bisa aja, namanya koinfeksi. Kebetulan dia ada kena DBD, kebetulan juga kuman tipesnya masuk ke dalam. Ya, bisa. Jadi bisa aja. Oke, berarti bisa ya dok ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, waktu kita masih ada kurang lebih. Oke, baik, silakan Ibu berdiri. Sebutkan namanya dan boleh dibantu mic-nya tim. Oke, boleh dibantu mic-nya. Halo? Halo, kayak lagi teleponan ya. Halo, kayak lagi di Medan sama tuntuman dibuat ya. Lanjut, silakan Kak. Saya Kio dari Blogger Medan. Singkat saja, kalau dia penderita kayak punya penyakit diabetes atau darah tinggi atau lainnya, apakah itu bisa divaksin juga?
Ya, oke. Untuk orang-orang yang punya penyakit penyerta kita bilangnya ya, Yes. penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, kemudian penyakit apalagi asam urat dan yang lain, ya tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh. Makanya tadi kalau misalnya memang mau vaksin, kita harus konsultasikan dulu sama dokter. Dok, ini kira-kira saya boleh nggak ya di vaksin ini ya? Nanti ditanya tuh sama dokternya, ibu ini habis makan obat nggak? Atau makan antibiotik nggak sebelumnya? Kalau ada makan antibiotik biasanya nggak boleh tuh, ada jaraknya 1-2 minggu ya sebelum antibiotik terakhir ya. Kemudian atau pasiennya sedang konsumsi obat-obat rutin, obat-obat jangka panjang yang bisa mungkin menurunkan sistem imun. Nah, harus berhati-hati tuh pemberiannya ya. Jadi kalau penyakit-penyakit yang tidak menular itu kan kayak diabetes, hipertensi, kemudian asam urat, itu kan kita sebutnya non-communicable disease ya. Jadi penyakitnya yang tidak menular. Kalau itu boleh divaksin ya. Oke, sudah terjawab ya, Kak ya, nggak halo-halo lagi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, silakan Abang boleh berdiri, dibantu mic-nya, sebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Cek. Ya, kenalin nama saya Ali. Saya mau bertanya nih berdasarkan pengalaman pribadi. Pertama, dalam 1 minggu yang lalu saya baru donor darah. Itu apakah bisa langsung vaksin hari ini atau harus menunggu beberapa waktu tertentu? Yang pertama. Yang kedua, saya punya saudara itu pernah kena demam berdarah dan cukup parah waktu itu. Tapi orangnya itu takut jarum suntik, dok. Kira-kira vaksin ini apakah metodenya hanya via suntikan atau ada metode-metode yang lain? Terima kasih. Minum obat masuk. Oke. Yang mana lah yang mau jawabnya ya? Langsung ketawa semuanya. Silakan, Dokter Johan, silakan dong. Kalau donor darah itu tidak ada kontraindikasi ya dalam pemberian imunisasi ya, jadi ya silakan aja ya. Kalau habis donor darah kita mau diimunisasi sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Kemudian untuk vaksin sampai sekarang sayangnya hanya suntikan ya Pak ya, dan hampir semua vaksin itu disuntik. Yes, betul, belum ada pakai obat ya mungkin ya. Ya, hampir semua vaksin itu disuntik ya, jadi kalau takut ya coba gimana caranya kita Jarum mah kecil banget. kecil sekali. Kecil loh kata boy. Atau kalau memang harus sekali kita pegang aja semua kakinya. Oke, baik. Bagaimana Abang sudah terjawab ya? Oke, Bapak Ibu yang lainnya, Bang Boy Williamnya juga boleh loh bertanya kalau ada yang mau ingin bertanya ya. Tapi jangan tentang kedokteran ya, aku nggak bisa jawab. Tentang percintaan boleh. Jangan Kan hobi banget untuk fast rap ya. Oke. Nah aku mau dong di acara kita yang sangat luar biasa, Dilangkah bersama Cegah DBD. Abang boleh dong rap sedikit untuk ajakin seluruh pengunjung untuk bisa vaksin DBD. Bagaimana, setuju ya? Setuju ya? Mereka mah setuju aja. Ayo Bang Boy, buktikan. Dikira aku rapper kali, aku bukan rapper loh. Rapper loh. Ayo kita semua vaksin DBD, langkah bersama cegah DBD. Udah. Ibu ada yang bisa ngerap nggak sini? Ada yang bisa ngerap sini? Aku anterin kamu pulang. Sini. Gantian dong dokter, nggak bisa. Ayo dokter ngerap di sana. Ayo. Dokter. Langsung dijawab dulu dong, ayo dong. Setuju nggak kalau dokter ngerap? Kapan lagi ya lihat Dokter Johan ngerap ya? Ayo dokter. Ayo dong, ditantang sama Ayo Boy dong. dong. Ayo dong. Ayo. Kayak Boy tadi dong. 1, 2, 3, boom. Jangan boom ya. Belum ya. Ayo dong. Ayo, bisa nih kayaknya bisa. Kayak yang tadi aja ya. Iya, kayak Boy. Oke,
Ayo bersama vaksin DBD, langkah bersama cegah DBD. Anak kita sehat, semuanya sehat. Dokter jago ya? Iya. Tawa lu, Boy. Bentar. Kenapa? Sekarang lu. Bener gak Bu? Bener gak Bu ya? Ayo. Kita jadi MC aja, Boy. Kenapa MC-nya? Bisa. Ayo. 1, Bisa. 2, 3, go. Ayo Bapak Ibu, semua warga Medan, jangan lupa datang ke partnership kita untuk selalu daftar vaksin DBD 1 dan 2. Oh, nambah-nambah aja artis ini memang ya. Ada kerjaan ya. Keren. Thank you, Boy. Nah, dari tadi si Ibu ini ketawa mulu. Ibu sekarang, Ibu. Ibu sini, Ibu. Kita ajak Ibu. Ayo. Hah? Oh gitu. Berantem. Berantem lah. Kamu siapanya? Kamu anaknya. Kamu adiknya, ini kakaknya. Ya udah yang rekam mulu aja deh. Saya video mulu. Aku yang videoin kamu sekarang gantian. Ayo. Sini aku yang videoin kamu. Naik dong, naik. Tuh lah kalian kan, asik ketawa aja kerja kalian kan. Nih, ayo. Ayo. Siap ya? Bisa, Kamu bisa. bisa. Ayo cepet. Kamu Iya, pasti kamu bisa. dong. Oke ya, 1. Udah cepat kok berlindung. Bisa. Kapan lagi disuruh Boy William coba Iya. cepat. Kita kasih beatnya kali ya. Yuk, oke, gini, nih semua, aku sambil rekam. Kaki kalian semua gini. Mana suara? Kok gak ada suaranya? Beda di karpet karena suaranya Boy. Oh iya, ya udah tepuk tangan. Tuh, 2, 3. Pa. Kan aku udah contoh. Kata udah. Bisa. Kamu Bisa. bisa. Grogi Kamu aku, ya. grogi aku sampai ke si boy. 1, 2, 3, go. Pa. Asal aja, asal. Pasti keren. Go. Ayo, 3, 2, 1. Cepat. Bisa. 1, 2, 3, go. Ayo kita semua. Ayo kita semua mau ngapain kita semua? Hah? Itu bagus banget sumpah. Itu awalan. Ya itu awalan itu udah bagus banget. Lanjutin. Ayo. Itu keren banget loh. Ayo 1, 2, 3, go. Bisa. Oh, bisa. Oke. Ayo. Oke. Langsung tengok. Oke ya. Jangan ada yang liatin, oke? Jangan ada yang lihat. Kalian semua juga muter ke sana, arah matanya ke sana semua. Jangan ada yang liatin dia. Cepat, kami lihat. Ayo, coba. Ayo kita semua. Ayo kita semua. Oh, bagus banget. Udah ya. Tepuk tangan. Kamu siapa namanya? Suci. Kamu hebat nih. Yuk, sini. Udah. Iri, jangan iri. Nih, meskipun dia nggak nge-rap, tapi dia udah berani naik panggung. Tepuk tangan dong, ibu-ibu. Pandai kali kau ya, akal-akalnya. Udah, macam dunia ini milik kalian berdua ya. Oma, aku disuruh fotoin ya. Udah nggak apa-apa. Ini yang tugasku sebetulnya ya. Ya, kau bayar 50.000 ya. Sama dokter kan? Ih, enak kali lah kau sama dokter Johan, sama Boy William ya. Oke. Kurus nampak sedikit badan membereknya sedikit ya. 3, 2, 1. Oke. Cair kok ya, cair ya. Mantap. Oke, luar biasa tepuk tangan dan sekali lagi untuk Boy William dan Dr. Johan. Terima kasih banyak untuk Boy William yang Thank sudah hadir you. nih Pak dari Langkah Terima Bersama kasih. Cegah DBD. Bagaimana kesan-kesannya melihat warga-warga Medan yang sangat luar biasa ini? Oh, thank you semua udah datang, udah nyempetin ke sini. Semoga teman-teman semua di sini ini ya, kita mencegah dulu sebelum kita kena DBD. Ini banyak nih rumah sakit di sekitar kalian. Yes. Tinggal langsung aja tanya-tanya yang mana paling cocok buat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ya.
Dan nanti aku mau nanya durennya di mana ya. Aku habis ini mau tetap cari itu duren. Oke. Nah, untuk Dokter Johan ada yang ingin disampaikan terakhir kali ya? Terakhir kali di event ini ya dok ya maksudnya ya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ternyata antusiasnya besar sekali ya. Yes. Ya, jadi semoga setelah dari sini semuanya semakin aware tentang penyakit DBD dan kita harapkan semuanya vaksin 2 dosis. Ya. Oke. Boleh deh. Ada nggak yang mau foto sama Bang Boy sama juga Dokter Johan di sini? Satu orang bayar 100.000 ya. Biar kaya MC-nya ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Oh, Ibu mau bertanya masih? Oh, boleh Bu, boleh Dokter Johan, boleh ya Bu ya? Boleh ya? Oke, Boleh. silakan. Ya, nama saya Aisyah dari komunitas RKB. Saya ingin bertanya kepada dokter. Kebetulan tahun lalu saya terkena DBD plus dengan tipes. 14 hari dirawat rumah sakit dan kritis 1 minggu di ICU. Untuk masalah vaksin dok, apakah jangka waktu vaksin 1 dengan vaksin 2 itu berapa lama dok? Juga. Nyala Bu, nyala. Cek. Kemudian dok, apakah setelah vaksin kemungkinan untuk terjangkit lagi itu gimana ya? Karena saya merasakan itu benar-benar gak enak banget dan saya merasa udah seperti udah didatangkan oleh seperti mau meninggal gitu dok. Rasa sakitnya itu luar biasa sakit. Bahkan tubuh saya pun seluruhnya itu setelah keluar dari rumah sakit baru merasakan timbulnya merah-merah itu dok. Dan saya kan punya anak, gimana cara pencegahnya selain vaksin, setelah vaksin, setelah 3 plus, dan itu bisa dilihat DBD hanya melalui tes darah atau sebelum tes darah bisa kita lihat. Terima kasih dok. Oke, Dokter Johan gimana? Agak panjang ya. Silakan dok. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, jadi itulah tadi ya, jadi nggak enak ya. Iya. Kena DBD itu sampai 2 minggu, 3 minggu gitu ya Bu ya. Ya jadi untuk pemberian imunisasi atau vaksin DBD sendiri itu pasca kita dirawat atau terkena, itu biasa waktu yang direkomendasikan itu adalah 3 sampai 6 bulan setelahnya. Ya, kenapa 3 bulan dong? Ya, karena kita kan masih punya antibodi yang alami dari si sakit DBD yang kita alami sendiri ya. Jadi 3 bulan sampai 6 bulan silakan diberikan 2 dosis. Jarak antara 1 dosis dengan yang dosis pertama dengan dosis kedua juga adalah 3 bulan. Ya. Kalau untuk pencegahannya, kalau untuk orang-orang di rumah ya tetap aja Bu kita lakukan 3M+. Kalau itu aja dilakukan dengan rutin dengan baik, pasti resiko untuk terkena DBD-nya juga akan berkurang sangat jauh. Apalagi Ibu vaksin 2 dosis dengan lengkap, ya. Oke, bagaimana Ibu sudah menjawab? Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, karena sudah sepertinya tidak ada lagi, kita mau melihat di layar LED kita bahwasannya bukti untuk Boy William dan juga tim sudah terbukti vaksin dari DBD, yes? Dan kita akan lihat ke layar screen kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ini timnya boleh dikasih tahu ini siapa ini? Ini salah satu tim kita yang suka ngeditin acara kita. Ini fotonya cuma 1. Oke. Nah ini kita semua nih, abis selesai satu kantor, ini krunya Boy, kita semua udah vaksin. Yang satu kantor kita aman, ada lagi. Ini aku nih, giliran aku. Kemarin sama dokternya juga, dokter datang ke rumah. Dan kita vaksin, dijelasin juga. Sebelum divaksin dicek-cek dulu nih tensinya, segala macam. Kalau udah oke semua, langsung kita vaksin. Ini semua timku juga lagi divaksin semua. Jadi ini ibu-ibu jangan ada yang takut. Kita semua udah lakuin, gak sakit sama sekali, dijamin. Oke, tepuk tangan dong untuk Boy William. Luar biasa, terima kasih banyak Boy William atas waktunya yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak, thank you so much, semoga cuma dapat jodoh ya. Amin. Gitu ya. Kalau disuruh vaksin udah vaksin ya kan? Ada nggak mau sama Boy William di sini? Ada, lawan cepet kali yang ujungnya bilang
ya. Oke, terima kasih juga untuk Dr. Johan, sukses selalu untuk Boy dan juga Dr. Johan. Sampai ketemu di next event persembahan dari Langkah Bersama Cegah DBD. Tepuk tangan dong sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, makasih ya. Terima kasih semuanya. Udah bisa keliling-keliling lah ya, jalan-jalan dan atau mau mungkin visit dari para partnership kita juga boleh ya. Thank you so much Boy William, Terima kasih kasih. Dr. Johan. Thank you.